Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat siang, selamat malam. Pokoknya selamat wayah kieu. Hari ini kita coba untuk ngoding hands on langsung ke code. Kali ini saya pakai Visual Studio, Microsoft Visual Studio C Sharp. Pakainya yang console application, oke. Jadi setelah sebelumnya sudah diterangkan atau mungkin yang belum diterangkan juga sebenarnya untuk masalah inheritance bisa sih, gampang lah pokoknya mah. Jadi ayo kita ngoding. Konsep awalnya kalau yang belum baca sih pada dasarnya dia gini. Nah ini ya, ada kelas mahasiswa, ada kelas anggota perpus. Jadi gimana caranya biar anggota perpus itu punya atribut-atribut yang ada di kelas mahasiswa. Kayak nama, NPM, alamat sama jurusan. Nah, di situ kelihatan ya, jelas ya, bahwa mahasiswa cuma ada 4 atribut, anggota perpus juga cuma ada 2 atribut. Kalau anggota perpus ini nge-inherit ke mahasiswa, berarti si anggota perpus itu punya juga atribut yang ada di mahasiswa. Oke, intinya kayak gitu. Nah, sekarang kita akan coba lihat. Ya, kita bikin dulu kelas yang namanya mahasiswa. Kemudian kita ada atribut yang namanya ada kelas yang namanya anggota perpus. Nah, seperti ini. Kita coba posisikan aja dulu. Mana ya? Nah, ini dia ada NPM, nama, alamat, jurusan. Public semua ya. Public string NPM. Ini tuh sama aja dengan name sih sebenarnya. Public string nama, public string alamat, dan public string jurusan. Oke, seperti itu. Dan di anggota perpus itu ada nomor anggota sama buku pinjam. Nomor anggotanya berupa string, no anggota gitu ya tulisnya. Oke, nomor anggota, kemudian ada dia dalam bentuk array atau collection ya. Public string, atau saya bikin dalam bentuk list string. Nah, ini ada buku pinjam. Oke, saya bikin berupa list ya. Nah, ini dia. Nah, kalau kita bikin objek dari mahasiswa sama bikin objek dari anggota perpus, nah ini dia. Kalau mau mengakses mahasiswa, data-datanya kan cuma ini ya, alamat, jurusan, nama, NPM. Jelas ya, pas gitu ya. Anggota perpus pun sama, dia cuma ada buku pinjam sama nomor anggota doang. Nah, sekarang maksud yang tadi saya jelaskan di sini adalah gimana caranya biar anggota perpus itu memiliki juga atribut yang ada di mahasiswa. Berarti dia harus nge-inherit. Ya, intinya kalau dia dikasih dot, nah ini nama, alamat, jurusan, NPM ada di sini semuanya gitu. Oke, sebelumnya udah jelaskan di yang teorinya. Jadi, oke, anggota perpus ini dia harus nge-inherit dari mahasiswa. Oke, cuman gitu aja. Tinggal ap dot, nah ini dia, ada alamat, ada jurusan, ada nama, ada nomor anggota. Terus kayak gini tuh buat ngapain sih? Kenapa harus ada yang inherit? Ya, simpelnya gini sih sebenarnya. Kan kalau kita mau bikin keanggotaan dari perpustakaan, biasanya kan nggak cukup cuma nomor anggota doang, gitu ya. Biasanya di formulir pendaftaran anggota perpus itu kan suka ada nama, jurusannya apa, alamatnya di mana, dan sebagainya lah, nomor HP gitu. Jadi kalau saya bikin public string nama, kemudian di mahasiswa juga ada, nah ini nama, gitu ya. Kemudian di public string alamat, public string jurusan. Kalau kelasnya cuma 2 sih oke, gitu. Tapi kalau ternyata misalkan kelasnya banyak, mahasiswa itu misalkan ada anggota BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, atau ada anggota apa, atau ada nama, intinya gini sih, penulisan nama ini sebenarnya nggak harus redundant, nggak harus berulang. Lebih nantinya ke
buat maintenance-nya. Jadi kalau si nama ini dia mau diubah, nama variabelnya misalkan jadinya name, kita nggak usah bikin ini tuh jadi name dan yang ini juga jadi name. Jadi kalau 2 kelas sih oke gitu, tapi kalau udah ada 10 kelas itu nggak oke gitu akhirnya. Makanya ya ini oke ya, semua ada gitu di di anggota purpose. Nah ini name ini ada, tapi fungsi yang inherit itu adalah biar nggak redundant untuk penulisan ininya, penulisan atributnya. Jadi sebenarnya ini nggak usah, ini di sini aja nama doang gitu, tapi catatannya dia harus inherit ke mahasiswa kayak gitu. Ini mau kemana ya? Oke, baik. Ketika anggota perpus sudah inherit ke mahasiswa, berarti di anggota perpus ini udah bisa diakses nama ini dari mahasiswa ya. Nah, adapun nama ini mau kita ubah, berarti kita ubahnya di sini kan, di mahasiswa. Misalkan jadi underscore nama gitu. Otomatis di sini juga akhirnya ap underscore nama. Nah, ini dia. Gitu ya. Oke, saya balikin lagi ke awal, nama-nama, kemudian ke sini. Ya, sip. Nah, sekarang misalkan anggota perpus mau nge-inherit lagi dia ke, misalkan ada satu kelas yang namanya anggota khusus. Anggota khusus sama ada anggota premium. Nah, ini dia. Misalkan di anggota premium itu dia punya akses code. Nah, ini akses code. Kemudian nih anggota khusus dia bukan akses code, tapi kalau gini lah, kalau akses code-nya di sini ya, akses code di sini ini ada. Jadi mau anggota khusus kayak atau anggota premium kayak dia punya akses code. Nah, kalau kita ngomongnya inheritance, jadi nggak harus bikinnya seperti kayak gini. Jadi akses code itu cukup ada di kelas parentnya si anggota khusus dan premium, misalkan di anggota perpus. Nah, ini dia. Nah, gitu. Jadi di anggota khusus dia harus mengakses atau nge-inherit ke anggota perpus, dan yang kelas premium juga dia nge-inherit ke anggota perpus. Nah, kayak gini. Jadi di anggota premium misalkan apa ya. Nah, apa ini dia punya akses code, dapat. Kemudian di anggota khusus juga dia punya akses code. Nah, gini deh. Jadi akses code ini nggak harus disimpan di anggota premium, di anggota khusus. Simpan atribut yang memang dia tuh unik, ada di anggota premium tapi nggak ada di anggota khusus dan sebaliknya. Sana. Oke, misalkan di anggota premium itu ada sebuah variabel namanya ya nomor premium lah ya. Kemudian di anggota khusus ada namanya string nomor khusus. Ya, nomor khusus. Jadi dia nggak ada di semuanya. Oke, nah di akses code ini kita coba hapus dulu. Sehingga nanti ketika diprogram anggota khusus, berarti dia aksesnya adalah si. Nah, nomor khusus, nomor premium itu nggak akan bisa diakses. Karena dia adanya di anggota premium. Nah, itu dia, nomor premium. Oke, jadi cerita tentang inheritance ini variabel apa yang mungkin dijadikan seperti umumnya kayak gini loh, kayak nama itu atau
KTP itu pasti semua orang dapat gitu. Mau itu dosen, mau itu karyawan, mau itu mahasiswa, atau bahkan pekerja ya, karyawan, atau bahkan pekerja PNS gitu. Semua punya nomor KTP. Nah, itu nomor KTP dia baiknya sih disimpannya di paling atas, misalkan kelas person. Nah, untuk hal-hal yang khusus sifatnya kayak mahasiswa kan ada NPM atau NIM, nomor induk mahasiswa. Dosen nggak punya kan? Atau karyawan nggak punya NIM kan? Nah, NIM itu tepat disimpannya di kelas mahasiswa. Begitupun untuk nomor induk pekerja juga, nomor induk karyawan, NIK. Kalau dia disimpan di orang, NIK, dan ada mahasiswa, ada dosen, ada pekerja, sedangkan NIK-nya disimpan di atas, maka dosen sama mahasiswa pasti dia punya NIK juga. Nah, itu aneh gitu. Makanya NIK itu disimpannya di kelas yang karyawan. Ya, intinya kalau kita ngobrolin tentang parent sama child, berarti di si parent itu kita simpan informasi-informasi yang sifatnya umum. Contohnya yang simpel tadi, alamat, oke, email, semua orang punya email, ya asumsikan lah ya. Nomor HP pasti semua orang punya HP, tanggal lahir juga pasti. Nah, itu disimpannya di kelas-kelas yang sifatnya umum. Oke, nah baik. Sekarang gimana caranya buat mengisikan informasi ke sana? Ini ada kelas premium, anggota premium khusus, anggota perpus. Ya, jadi kalau ngelihat yang seperti ini, kelas diagramnya seperti apa? Atau kalau kita mau lihat kelas diagramnya bisa sih dari sini. Caranya klik kanan, ya klik kanan, add, kemudian new item. Nanti di sini Anda cari kelas diagram. Mana ya? Lah, nggak ada. Saya lupa yang mana ya. Kayaknya bukan di sini deh, tapi entahlah. Harusnya di sini. Ya oke, kita buat sini aja deh. Oke, ini inheritance 2. Oke, kalau gambarnya kayak gini, berarti kita punya kelas mahasiswa. Kemudian kita ada kelas juga anggota perpus. Kemudian ada anggota khusus. Sama ada anggota premium. Nah, ini dia. Oke, kalau informasinya mahasiswa standar ya, kalau nggak salah di sini udah ada sih mahasiswa. Coba tarik. Ini saya hapus dulu. Ini ya. Ya, ini ada 6 NPM. Nah, string ini. Oke, saya nggak akan bikin atribut variabel untuk yang ini, tapi saya coba panah-panahin aja ya. Jadi anggota perpus masuknya ke mahasiswa. Nah, ini. Kemudian nanti kelas anggota khusus sama kelas premium kan dia inheritnya dari kelas anggota perpus. Ini juga sama ya, anggota perpus. Oke, anggota khusus ke sana juga. Oke, berarti gambar grafiknya atau gambar kelas diagramnya adalah masuk, dan ini juga masuk kayak gitu. Bisa disatuin sih, tapi enggak juga nggak apa-apa, asal kelihatan lah dia tuh inherit dari situ. Nah, kayak gitu. Jadi kurang lebih gambaran kelas diagramnya seperti ini, dan kita ngodingnya kayak gini. Ini ya.
Ini secara struktur. Nah, gimana caranya kita coba untuk mengakses. Oke, kalau kita pakai anggota hubungannya adalah asosiatif, jadi kalau saya bikin objek anggota premium satu sama dengan oke. Nah, ini dia. Jadi kalau model kelas diagramnya seperti ini, artinya anggota khusus pun kita bisa mengakses ya, yang namanya nama, alamat, jurusan. Oke, premium juga sama, karena dia inherit anggota premium, inherit dari anggota perpus inherit dari mahasiswa. Anggota premium. Nah, ini dia, nama ada. Oke, kita bikin dulu npm-nya. Nah, ini. Kita coba yang dari user by user inputnya, console.write, masukkan npm ya, kemudian nanti kita handle pakai variabel yang namanya npm sama dengan console.readline. Oke, kemudian alamat, jurusan, setelah tadi. Oh ya, ini nama, alamat, ini jurusan, alamat, nama. Nah, ini dia. Jadi ini udah siap. Ini bagian sisi input ya. Saya blok Ctrl KS. Input by user. Nah, ini dia. Oke, sekarang ini kita bikin region untuk input to object. Oke, saya coba kasih pilihan satu dulu, yang untuk dia pilih nih, apakah dia mau jadi anggota premium atau anggota khusus ya tadi. Pilih keanggotaan. 1 premium, 2 khusus. Pilihan Anda. Oke, saya bikin masuk ke char pilihan, kemudian char.parse, masuk console.readline. Nah, ini langsung di sini nanti ada pilihan. If pilihan adalah 1, maka apa gitu ya. Oke, else if pilihan adalah 2, maka apa, kemudian else. Nah, ini. Oke, saya nggak bikin di sini berarti ya. Oke, kalau satu yang dipilih berarti yang dibikin objeknya adalah anggota premium. Anggota premium. AP sama dengan new. Nah, ini AP. Nah, ini informasinya. Tetap walaupun di AP itu ada nomor premium, tapi kita akan ngisinya tetap dari kelas yang paling atas. Tadi kelihatan ya di kelas diagram, anggota premium itu inherit dari anggota perpus. Anggota perpus itu inherit dari kelas mahasiswa. Oke, bebas sih, terserah isinya yang manapun juga, tapi kita coba ngurut berdasarkan dari bawah dulu. Nomor premium, misalkan premium 001. Ini harusnya di generate ya. Oke, kemudian kita inputin nama. Nah, nama kita nggak ngisi standar by system, enggak, tapi kan udah ada ya dari user ya. Nama itu diambil dari variabel. Nah, ini deh nama. Oke, ini nama. AP alamat diambil dari alamat. AP jurusan dari jurusan. npm juga sama.
NPM. Nah, yang belum itu untuk anggota perpusnya ya, ap. Nomor anggota. Nah ini dia, ini belum ngisi. Kemudian list buku yang dipinjam juga dia belum masuk. Nah ini kalau mau input by user ya berarti dia harus berupa array nih di sininya. Nggak apa-apa ya, kita coba. Oke, nomor anggota. Masukkan nomor anggota perpus. Nomor anggota perpus gitu ya. Terus nomor anggota perpus. Nah ini deh. Nah untuk bukunya gimana caranya? Kayak bukunya misalkan di sini ya. Input buku. Biasalah pertanyaan standar ya. Write. Berapa buku yang dipinjam? Oke, saya tangkap dia pakai integer, banyak buku in parse console.readline. Oke, kemudian masuk ke dalam looping. Nanti yang dia looping adalah banyak buku ya, pasti ya. Ini algoritma doang. Console write line, kita coba tulis ini dulu deh. i+1, ini untuk penomorannya, nanti ditambah hashtag. Nah ini dia buku yang pertama. Oke, kemudian nanti kan kita mau ngisinya ke array ya, sananya. Nah, berarti kita siapin dulu variable array-nya. Kebetulan variable array di sini itu berupa list ya, jadi kita siapin listnya. Kalau list nggak ada, berarti kita masuk ke yang sistem. Kita belum import ya. Using system collection .generic. Nah, kemudian di sini masuk ada listnya. Ya, string. Masuk ke sini ya ntar. Nah, ini list string. Daftar pinjaman buku. Oke, objek listnya udah kita bikin, kemudian kita coba masukin ke sini. Caranya console.write ini buat masukin bukunya, buku yang dipinjam atau judul buku lah, judul buku dipinjam. Oke, masukin ke string judul. Oke, nanti kita tangkap pakai console.readline. Dan terakhir kita coba masukin ke daftar buku pinjam. Add, masuk judul. Ya. Jadi nanti kalau untuk yang bermain dengan list atau bermain dengan collection, nanti kita udah ada si video serialnya, dilihat aja silahkan yang sebelum-sebelumnya, moga bisa kebayang ya. Soalnya ini penting banget kalau dalam programming untuk yang collection ini tuh. Nah, di sini di daftar pinjaman buku ini udah masuk, berarti kita masuk sini ya. Apa? Buku pinjam adalah, nah ini kan daftarnya berupa list ya. Berarti isinya harus list juga. Listnya udah kita siapin, yaitu daftar buku pinjam. Nah ini. Beres. Ini untuk keanggotaan yang premium. Pertanyaannya gimana kalau semua yang ini atau yang ini khususnya ini disimpannya di atas sini? It's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi maksudnya mungkin biar kita nggak bikin dua kali ya yang ininya. Nah ini jurusan. Jadi kita bikin satu sesi aja di sini. Gitu. Oke, nah ini cukup sampai di sini sih untuk yang anggota premium. Mungkin pertanyaannya bisa nggak sih nama, alamat? Soalnya ini kalau kita bikin di sini, ini tinggal ganti kan ya anggota khusus. Ini new anggota khusus. Ini ganti kan AP dan khusus. Nah kayak gini. Atau AH. Nah gini.
Sebenarnya kan yang paling kelihatan banget ini nama double-double gitu, alamat juga sama. Nah pertanyaannya kan apa bisa ini disimpan di atas gitu, maksudnya di sini nih, nah di sini, atau bahkan setelah peminjaman buku ini gitu. Ini bisa, sangat bisa banget kalau dari sisi algoritma. Ya udah tinggal pindahin aja ini masuk ke sini. Nah ini tinggal kita bikin aja reginnya biar rapi. Kontrol. Oh tapi, oh iya, anggota premiumnya. Ya, ya ini harus kita perhitungkan juga sih, karena kita kan ngambil dia dari HP ya, nah dari sini. Kecuali kalau kita bikin di sininya anggota premium, HP, sama anggota khusus AK gitu. Nah kalau di sini oke sih sumbernya, cuman tetap aja ya, ini kan ngambil dari anggota premium ya. Ya udah, itu itu ada tekniknya lagi lah. Ini kita ganti jadi AK. Ini berarti semua ini AK ya. Nah, sebenarnya biar ngeliatin aja sih, kalau kalau AK itu dia bisa ngambil atribut yang ada dari kelas parentnya di atasnya gitu. Misalnya. Paling ini kalimatnya console dot write line pilihan tidak terdefinisi. Nah, kayak gini dia. Oke, ini sisi atau bagian untuk penginputan data ke dalam objek, dan sebenarnya kalau langkah yang terakhir adalah bikin summary-nya. Nah, sebenarnya kalau mau aman sih bikin summary, kita nggak big ngoding normal di sini ya, tapi ngodingnya di kelasnya gitu. Kita bikin variabel atau bikin fungsi void apa gitu nama ininya. Oke, mungkin inheritance cuman sampai di situ aja. Jadi silakan coba ambil dari latihan yang ini, karena bikin kode-kodenya 7 kelas yang itu silakan dilakukan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.